Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Purwanti, pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA IT Darul Ilmi Bandar Lampung. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada ruang kolaborasi kali ini, kita akan praktik coaching dengan Alur Tirta. Saya Yuni Purwanti bersama dengan di kelompok 2 dengan Pak Abdurrahman. Saya sebagai coach dan Abdurrahman sebagai coach. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abdul. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Yuni. Alhamdulillah sehat. Gitu. Maaf loh, Bu, mengganggu waktu istirahatnya. Enggak kok Pak. Kan sesuai kayaknya tadi kemarin itu kan saya terima pesan nih kan. Terima Iya, pesan yang ada yang mau dibicarakan, direfleksikan gitu kan. Apa ini Pak kira-kira yang mau direfleksikan atau diceritakan? ini sih, Bu, sih terkait pembelajaran, Bu. Jadi saya tuh punya siswa, jadi udah 3 kali ngasih tugas, itu nggak ada yang dikumpul. Nggak Hmm, banyak sih, Bu, cuma beberapa, 3 atau 4 orang gitu. 3 atau 4 orang. Udah berapa kali tadi Pak ada siswa yang tugas ya Hmm. otomatis ya itu tugas yang di kelas atau dibawa pulang Pak? Yang dibawa pulang, Bu. Oke Kalau dibawa. yang dibawa pulang. Jadi ada sekitar 3 tugas, Bu, ya anak itu yang kosong. Oke berarti udah 3 kali itu untuk menunda pekerjaan dan belum mengumpulkan tugasnya ya Pak ya? Iya betul, Ibu. Kira-kira Pak itu tahu tidak Pak apa penyebabnya itu? Kalau penyebabnya sih katanya kalau saya panggil kan kalau pas pembelajaran itu kan saya ngecek lagi tugas siapa nih yang belum. Saya cek, kemudian saya panggil anaknya. Setiap saya tanya itu jawabnya lupa-lupa terus, Bu. Oke Setiap lupa. mengerjakan, oh, alasannya lupa terus. Gitu. Tapi udah saya ingatkan kembali, tolong besok pas pelajaran Bapak dikumpul ya, gitu. Tapi tetap nggak dikerjain juga, gitu. Oke tetap nggak dikerjakan padahal Nah, udah ada jadi bingung saya penampilannya. tuh gimana gitu, biar anaknya juga tetap mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran gitu. Selain mengikuti pembelajaran tapi tetap melaksanakan tugas yang diberikan. Oke, berarti konfirmasi ulang. Jadi ada beberapa siswa gitu kan yang ternyata sudah beberapa kali itu untuk menunda pekerjaan tugasnya gitu kan. Dan sudah melakukan peneguran di kelas, tapi tetap aja sampai 3 kali uh, tetap belum dikumpulkan, sudah numpuk gitu kan. Iya Gimana betul Ibu. benar? Kalau pandang Pak Abdul itu terkait yang ideal, harusnya murid terhadap tugas itu seperti apa, Pak? Kalau menurut saya idealnya ya setiap tugas yang diberikan guru idealnya mengumpulkan karena kan yang dinilai kan tidak hanya nilai prosesnya, nilai hasilnya maupun nilai keterampilannya juga dinilai. Jadi semua aspek itu siswa harus dilakukan penilaian. Gitu. Kalau misalnya ada satu penilaian yang tidak dikumpulkan berarti kan instrumen atau asesmen penilaiannya kurang berhasil begitu, Bu. Oke, kurang berhasil ya. Tadi idealnya berarti tuh bagaimana siswa itu atau murid itu bukan hanya fokus di pembelajaran, tapi dengan penugasan-penugasan yang ada, gitu kan, supaya pemenuhan dari pembelajaran itu sendiri. Benar kan, Pak Abdul? Iya betul Ibu. Oke. Kemudian idealnya sekarang berapa persen Pak anak-anak murid-murid di kelas Pak Abdul itu yang intinya sudah sesuai dengan ideal tadi yang sudah diceritakan? Kalau yang sudah ideal sih mungkin sekitar 85% ya Bu ya. Karena memang nggak banyak, cuma beberapa siswa yang nilainya banyak yang kosong gitu, nggak banyak. Tapi Pak Abdul ngerasa bahwa dari 20% itu penting juga nih, yang lain udah mencapai 10 gitu kan, 20% ketinggalan gitu kan, akan keteteran juga. Benar nggak Pak? Iya benar Ibu. Oke, Jadi kan jadi nanti tanggung jawabannya juga ke wali kelas juga kalau ngasih nilai kan bagaimana gitu Bu. iya Jadi benar saya karena pinginnya sih 100% gitu. Karena ini kan terkait proses penilaian, iya benar. penilaian ke anak.
Ya karena wali kelas yang ditanya langsung sama orang tua ya, pas pembagian rapot ya. Iya, betul. Aduh, nanti kalau misalkan ini kok nilai matematika saya, kan gitu kan. Ya, bukan sekedar itu aja. Nah, dari percakapan kita harapan nih Pak Abdul, apa nih dari refleksi kita hari ini harapannya? Tadi kan idealnya 80 nih, harapan kita Hmm. dari percakapan kita nemuin apa nih? Kalau harapan saya sih pengennya semua siswa itu menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh saya. Hmm. Jadi kalau misalnya saya ngasih 4 penugasan ya 4-nya itu kalau bisa full semua. Atau kalau misalnya saya punya indikator misalnya dari 5 paling tidak 4 lah yang dikumpul gitu. Oke, oke. Jangan sampai sama sekali kosong gitu. Benar-benar. Ya, jadi udah Seperti itu, Bu. berarti kan Pak Abdul sudah menyiapkan beberapa instrumen ya yang sebenarnya Iya, betul. yang harus dipenuhi murid selama di proses pembelajaran sampai dengan Belajar. penilaian akhir. Benar begitu, Pak? Iya, betul, Ibu. Oke. Pak, saya boleh tanya, pasti nggak mungkin Pak Abdul kan ketika ada tugas diem-diem aja gitu, anaknya nggak ngumpul gitu kan. Hmm. Bagaimana cara Pak Abdul itu yang sekarang itu telah Pak Abdul lakukan atau yang akan Pak Abdul lakukan? Yang telah dulu deh, yang telah Pak Abdul lakukan untuk menangani murid dari 20% tadi yang belum mencapai dari kompetensi yang diinginkan. Kalau yang sudah dilakukan yang pertama tadi memanggil pendekatan secara personal ya Bu ya. Manggil siswa kemudian nanyain penyebabnya apa kok belum dikumpul. Alasannya yaitu tadi apa namanya lupa gitu. Kemudian meminta anak tersebut untuk menyelesaikannya dan mengumpul di pekan pertemuan berikutnya. Itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sudah berkoordinasi sih sebenarnya dengan wali kelasnya untuk biar dilakukan pembinaan untuk anak tersebut. Gitu. Karena mungkin kan nggak hanya di pelajaran saya, bisa jadi di pelajaran lain pun sama gitu. Baru itu sih Bu yang saya lakukan. Oke, tadi yang sudah dilakukan Pak Abdul, upaya yang dilakukan Pak Abdul yang pertama tadi pendekatan personal ya, otomatis diingatkan terus. Kemudian diberikan jeda waktu pada murid untuk menyelesaikan tugas. Gitu kan. Yang kedua, tadi koordinasi dengan wali kelas, otomatis pendamping utama di sekolah. Dari langkah yang tadi sudah dilaksanakan, ada perubahan tidak Pak dari muridnya? Belum sih, belum ada perubahan Bu. Kayak masih nyari alternatif lain gitu. Oke. Sama sekali belum ada peningkatan Pak? Ada, tapi misalkan kan kalau dalam satu kelas itu misalkan ada yang 5 orang yang nilainya kosong tuh, paling yang sudah berhasil 2 orang. Gitu. Itu jadi nggak semuanya. Gitu. Tapi apresiasi itu Pak Abdul, berarti usaha kemarin gitu kan, usaha kemarin tetap menemukan solusi gitu kan. Iya. Tinggal berarti kan 3 murid lainnya gitu kan. Nah, kira-kira langkah apa nih Pak untuk 3-nya? Yang kemarin kan 2 mungkin karena ternyata butuh pendekatan secara khusus nih 2 anak gitu kan, makanya dia bisa berubah dan bisa melengkapi penugasan. Kira-kira ada rencana atau langkah yang sudah dipikirkan Pak untuk ketiga anak yang belum ini seperti apa? Apa ya? Mungkin saya punya rencana sih. Jadi rencana saya, jadi pas pembelajaran nanti anak-anak yang tadi yang nilainya kosong, saya panggil, kemudian sebagai konsekuensinya mereka menyelesaikan tugas mereka pada saat pelajaran saya. Jadi tidak ada istilah lagi lupa, Bu. Gitu. Mungkin itu salah satu yang bisa saya lakukan lah, alternatif lain. Kalau misalnya dari diingatkan, kemudian sama wali kelas juga masih nggak mempan, mungkin itu satu-satunya atau salah satu ya Bu ya, yang bisa saya lakukan. Oke, berarti tadi Pak Abdul akan masuk untuk solusinya itu di proses pembelajaran ya, gitu. Iya. Pembelajaran gimana dari penekanan di awal, gitu kan, penekanan di awal tadi terkait tugas wajib diselesaikan khusus anak ini berarti ya untuk hari itu juga untuk didampingi gitu kan. Iya, didampingi. Jadi nggak ada alasan lagi tuh lupa-lupa lagi. Apakah ada dari
para muridnya itu untuk dibangun kembali Pak, atau kesepakatan-kesepakatan atau keyakinan kelas yang ada gimana Pak untuk bantu nih? Oh iya ya. Oh, kesepakatan kelas sudah pernah dibuat sih, Bu. Bagus tuh Terkait Pak. kayak keyakinan kelas. Apa Ya aja mungkin nih? nanti saya itu tadi disiplin dalam mengumpulkan tugas. Oke, sudah masuk berarti tuh Pak. Iya. Jadi nanti mungkin bisa sih Bu, alternatifnya nanti saya tambahkan ketika saya ngasih tugas, saya mengingatkan lagi terkait keyakinan kelas Bu. Misalkan nanti pas saya ngasih tugas, saya ingatkan kembali siswanya, nah ingat keyakinan kelas kita apa? Disiplin mengumpulkan tugas. Jadi Bapak minta untuk kedepannya tidak ada lagi yang telat mengumpulkan tugas. Mungkin seperti itu ya Bu, biar timbul motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Iya, benar. Salah satunya. Sudah kebangun tadi ya Pak. Oke. Berarti sudah menemukan atau belum Pak? Coba kita lanjutkan kembali tadi rencana-rencana dalam peningkatan kompetensi kedisiplinan ya berarti ya terkait tugas apa aja nih Pak yang akan dilakukan. Alhamdulillah sih Bu, tadi kan yang pertama pendekatan personal, kemudian berkoordinasi dengan wali kelas dan guru mapel lain, kemudian yang ketiga kalau misalnya itu nggak berhasil, alternatif yang ketiga meminta siswa menyelesaikan pada saat jam pelajaran. Kemudian pada saat memberi tugas, saya mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Sip banget itu berarti udah menyeluruh dari Pak Abdul, kemudian melibatkan para murid juga. Kira-kira Pak, apakah ada gitu kan untuk kayak rekan gitu kan, rekan ataupun mungkin tim untuk kesuksesan rencana ini tuh siapa aja? Mau Pak Abdul mau kolaborasi dengan siapa aja nih? Kalau kolaborasi jelas dengan wali kelas, itu pasti. Kemudian dengan guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Serta mungkin saya nanti minta bantuan siswa, temannya. Jadi teman anak yang nilainya kosong tadi, misalkan meminta untuk, misalkan saya ngasih tugas, meminta temannya mengingatkan. Misalkan besok mau kumpulan tugas nih, jadi si temannya ini saya kasih amanat untuk mengingatkan teman-teman tersebut yang nilainya kosong. Iya benar-benar, udah ada kolaborasi gitu kan. Karena kalau cuma sendiri Pak, pengawasan sama sih saya juga ketika ada sesuatu hal saya sendiri tanpa ada rekan gitu kan, tidak ada tim timernya gitu yang ngingetin gitu kan. Kayaknya kebablasan deh gitu, kelebihan deh gitu kan. Seperti itu. Kelupaan ya Bu ya kalau ada tugas-tugas lain. Benar sekali gitu kan. Kira-kira Pak rencananya mau kapan nih langkah-langkah tadi yang sudah ditemukan akan diterapkan? Dalam pekan ini sih Bu, kebetulan 2 hari lagi saya ngajar, jadi nanti mulai saya terapkan dalam pekan ini lah Bu. Oke, dalam pekan ini gitu kan. Kemudian nanti kira-kira bisa dievaluasi gitu kan, dievaluasi sama wali kelas dan yang lain kapan nih Pak? Kira-kira untuk mengukur apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan ini sudah efektif atau belum? Ya, di pekan berikutnya Bu, setelah saya melakukan pelaksanaan, setelah melakukan tadi yang solusi yang saya sebutkan tadi, nanti baru saya evaluasi gitu. Nanti evaluasi minta bantuan wali kelas juga bagaimana ke depannya biar lebih baik lagi. Oke, sudah lebih baik lagi ya. Tadi udah berarti menemukan nih, kita menemukan apa aja nih Pak dari percakapan nih kayaknya. Menemukan solusi tadi yang pertama pendekatan personal, kemudian saya juga bisa berkoordinasi dengan wali kelas dan guru mapel, kemudian mengingatkan kembali terkait keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian dan berkoordinasi dengan teman dari si anak untuk mengingatkan kembali tugas-tugas yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih Bu Yuni. Iya sama-sama Pak, tapi yang paling enak tadi Pak, dalam 2 pekan ini akan ada evaluasi bersama. Iya betul. Iya benar, akan evaluasi bersama gitu kan. Supaya memang benar-benar rencana yang luar biasa bagusnya tadi gitu, yang akan dilaksanakan Pak Abdul itu benar-benar optimal dan kita bisa jadi nanti ini solusi yang dipaparkan Pak Abdul jadi solusi bagi guru-guru lain. Nah itu makanya tadi pentingnya kolaborasi.
Iya, bisa jadi Bu ya. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan nggak ada kendala dan hasilnya seperti yang saya harapkan. Iya, nanti boleh deh Pak, saya 2 pekan lagi saya mau dengar ceritanya gimana efektifnya rencananya itu. Ya, boleh boleh Bu. Nanti kalau udah saya laksanakan, kemudian saya evaluasi, baru nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, sip, sip. Berarti dari percakapan kita sudah kita nemu benang merah, benar Pak? Oh, Atau sudah Bu. harapan saya nih? Oh, alhamdulillah kalau sudah, gitu kan. Ya, Makasih ya mudah-mudahan Bu Yoni. kita bisa merefleksikan hasil-hasil diskusi kita ya Pak. Ini bukan hanya Pak Abdul aja nih, bagi saya juga buat belajar juga. Iya. Mudah-mudahan efektif pembelajarannya dan tugas anak-anak tadi tercapai, ya bukan hanya 80% tapi 100%. Semangat ya Pak Abdul. Iya, sama-sama Bu Yoni. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja Bu yang saya diskusikan. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi lah setelah Oke, 2 pekan lagi. siap. Oke, selamat malam Bu Yuni. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dengan Alur Tirta, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu-ilmunya dapat diterapkan baik kompetensi inti coaching, Alur Tirta, mendengarkan dengan rasa, dan lain sebagainya. Semangat belajar, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.